Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Renova Adisti Putri, dengan NIM 20520000055, Arfia Muzayanha Mustika dengan NIM 20520000056, dan Hari Sukmono dengan NIM 20520000057. Dari Prodi PGSD, dan kami akan memaparkan tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Dr. Anda Ibu Sri Mulyati, Magister Pendidikan. Materinya tentang teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Pandangan konstruktivisme salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan konstruksi si belajar sendiri. Perubahan tingkah laku hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan individu dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan. Konstruktivisme menekankan perkembangan konsep dan pengertian yang mendalam. Pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat peserta didik. Pengetahuan tidak bisa ditransfer begitu saja, melainkan harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing individu. Yang pertama, teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme. Menurut Jean Piaget, dalam teori Piaget dijelaskan bahwa belajar juga disebut perkembangan belajar, merupakan proses mengolah informasi dalam rangka membangun sendiri pengetahuannya. Keberhasilan individu dalam mengelola informasi menuju pada kesiapan dan kematangan dalam perkembangan kognitif. Jika dalam perkembangannya individu tersebut sudah matang, sesuai dengan tahapan kognitifnya, maka individu tersebut memiliki kesiapan dalam belajar. Kesiapan individu dalam belajar dipengaruhi oleh pengalaman-pengalamannya, sehingga dalam proses pembangunan pengetahuannya akan menjadi lebih cepat, tidak dapat membelajarkan kepada seseorang jika belum ada kesiapan yang menuju pada kematangannya. Yang kedua, menurut Vygotsky, dalam belajar berarti terjadinya proses perkembangan internal untuk membentuk pengetahuan barunya dengan bantuan orang lain yang berkompeten, dan hal itu terjadi ketika individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jadi, kesiapan individu untuk belajar sangat tergantung pada stimulus lingkungan yang sesuai serta membentuk bimbingan dari orang lain yang berkompeten secara tepat sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan terwujudnya perkembangan potensialnya cepat. Pembelajaran sosial. Sifat pembelajaran sosial menekankan pada keberanian anak berpendapat, berinteraksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih mampu. Proyek kerjasama pembelajaran sosial. Yang pertama ada zona perkembangan proksimal. Anak-anak bekerja dalam zona perkembangan proksimalnya ketika terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, tetapi dapat mengerjakannya dengan bantuan teman atau orang dewasa. Yang kedua, masa magang kognisi. Proses yang digunakan peserta didik untuk secara bertahap memperoleh keahlian melalui interaksi dengan pakar. Yang ketiga, pembelajaran transmediasi. Penafsiran pemikiran Vygotsky adalah peserta didik seharusnya diberi tugas yang sulit, tetapi realistis dan kemudian diberikan yang cukup bantuan untuk melakukan tugas tersebut. Kedua, aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Hal-hal yang diperhatikan guru dalam pembelajaran yaitu yang pertama, memanfaatkan pengetahuan awal peserta didik. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Yang keempat, memotivasi kemandirian peserta didik. A. Pengaplikasian teori konstruktivisme. Yang pertama, setiap guru pernah mengalami bahwa suatu materi telah dibuat dengan sejelas-jelasnya,
Tetapi masih ada sebagian peserta didik yang belum mengerti ataupun tidak mengerti materi yang diajarkan sama sekali. Yang kedua, tugas guru memfasilitasi peserta didiknya sehingga pengetahuan materi yang dibangun atau dikonstruksi para peserta didik sendiri. Selanjutnya, guru harus memahami model-model mental yang digunakan peserta didik untuk mengenal dunia mereka. Yang selanjutnya, peserta didik perlu mengonstruksi pemahaman mereka sendiri untuk masing-masing konsep materi. Yang selanjutnya, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonsumsi oleh peserta didik. Selanjutnya, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, siswa selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. B. Bentuk pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan melalui tim kecil antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah adalah serangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang ketiga ada pembelajaran individual. Pembelajaran yang menekankan pada cara belajar peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuannya. Yang keempat ada discovery learning. Peserta didik didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri dan belajar aktif dengan konsep dan prinsip. Sedangkan guru mendorong peserta didik untuk menggunakan pengalaman dan menghubungkannya pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip bagi mereka sendiri. Yang selanjutnya ada the accelerated learning. Pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Yang keenam ada quantum learning. Cara penggabungan bermacam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. C. Kegiatan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada reception learning. Guru memberi tugas untuk menyusun situasi pembelajaran, memilih materi yang sesuai bagi peserta didik, kemudian mempresentasikan dengan baik pelajaran yang dimulai dari umum ke yang spesifik. Yang kedua ada assisted learning. Sangat penting bagi perkembangan kognitif individu, perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seseorang anak dengan lingkungan di sekitarnya, baik dengan teman sebaya, orang dewasa, atau orang lain yang ada dalam lingkungannya. Yang ketiga ada active learning. Cara belajar dengan cara mendengarkan akan lupa. Dengan cara mendengarkan dan melihat, akan ingat sendiri dengan mendengarkan, melihat, dan mendiskusikan dengan peserta didik lain akan paham. Yang keempat ada the accelerated learning. Pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Yang kelima ada quantum learning, cara penggabungan bermacam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Implementasi. Yang pertama ada teknik penjelasan atau ceramah. Guru menjelaskan tentang suatu materi pelajaran kepada siswa agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajarinya. Yang kedua ada teknik tanya-jawab. Sebelum kegiatan inti dalam suatu pembelajaran berlangsung, guru dan siswa dapat melakukan tanya-jawab yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga ada teknik diskusi. Siswa mendiskusikan dengan siswa lainnya dan guru mengenai materi pelajaran tersebut. Yang keempat ada metode penugasan. Merupakan suatu cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.